Jadi memahami aurat itu konsepnya berlaku pada laki-laki dan perempuan, bukan perempuan saja. Nah, kita maksud pembahasan ini pakai konsep yang populer, yang umum ya Pak ya. Nanti dalam fikih ada aja pendapat yang beda. Pertama, aurat laki-laki dan aurat perempuan di hadapan pasangannya. Laki-laki di hadapan istrinya, perempuan di hadapan suaminya. Auratnya adalah tidak ada. Jadi laki-laki di depan istrinya boleh dilihat semua anggota badannya, perempuan juga demikian. Ini yang gampang nih. Jadi aurat laki-laki dan perempuan di hadapan pasangannya tidak ada aurat gitu kira-kira. Jadi bapak dan ibu yang ini sih nggak usah diajarin ya, kalau suami istri ya pasti tahu gitu ya. Pasti tahu. Kayak saya pernah ngajar di pensiunan Pak, orang-orang pensiunan pada mau ngajinya malam lagi, jam 8 sampai jam 10. Itu ketika saya nggak tahu ngejelasin apa ya, karena saya mengajar terjemah Al-Quran, itu masuk pada pembahasan bahwa Ibu Aisyah pernah menceritakan, saya pernah mandi bersama Nabi Muhammad dalam satu waktu yang sama dengan dari wadah air yang sama. Ma'arominhu walaro aminni. Saya tidak melihat kemaluan Nabi, Nabi nggak melihat kemaluan saya. Saya bilang sama ibu-ibu yang pensiunan itu, jadi ibu-ibu kalau suami istri boleh mandi bareng, ada hadisnya. Pada ketawa ibu-ibunya. Nggak usah pakai hadis Pak katanya. Orang udah nikah mah itu nggak usah pakai hadis juga udah tahu. Oh iya ya, yang ngajar belum nikah, yang diajarin nikah semua ya. Saya bacain hadis jadi percuma gitu. Nggak kepake hadisnya itu. Maka yang pertama, aurat laki dan perempuan di hadapan pasangannya adalah tidak ada aurat. Nah, kemudian aurat laki-laki di hadapan mahramnya. Mahram ya Pak, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang yang ihram, kalau mahram tuh orang yang haram dinikah. Atau kalau pakai Al-Quran pakai istilah muharramat. Wal muharramatu minan nisa gitu ya. Depan mahramnya laki-laki itu antara pusar dan dengkul. Mahram tuh apa? Saya laki-laki, mahram saya laki-laki, kan kita nggak boleh nikah sesama laki-laki Pak. Nanti perempuan juga mahramnya perempuan, kan nggak boleh nikah. Maka laki-laki di hadapan laki-laki atau di hadapan perempuan yang mahram adalah antara pusar dengan dengkul. Nah, nanti Bapak boleh diskusi itu, pusarnya masuk aurat atau enggak sih? Nah, silakan. Kalau teorinya kan antara pusar dan dengkul, berarti pusarnya bukan aurat, dengkulnya bukan aurat. Tapi mastiinnya kan susah Pak. Memang ada pakaian yang mepet banget, pas garis pusar kan susah Pak. Masukin aja dah, jadi pusarnya tutupin. Itu yang kedua, laki-laki di hadapan mahramnya adalah antara pusar dan dengkul auratnya itu. Kalau perempuan di depan mahramnya, ini perempuan di depan mahram itu berarti entah bapaknya, entah ibunya, apa namanya, itu sama Pak, antara pusar dan dengkul. Jadi kalau bapak itu punya bapak ya, adik-adik misalnya ini, punya ibu yang sedang menyusui anaknya, kelihatan lehernya nggak apa-apa, kelihatan dengkulnya nggak apa-apa, karena mahram. Nah, masuklah kita pada yang ketiga ini. Kalau di depan orang yang bukan mahram, namanya ajnabi atau ajnabiyah, maka laki-laki auratnya sama Pak, antara dengkul sampai pusar, sama tuh. Di depan mahram nggak mahram sama, antara dengkul dan pusar. Tapi kalau perempuan, nah di depan ajnabi, orang yang bukan mahram, itu yang populer adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali yang harus nampak. Nah, mazhab yang populer ya semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan begitu. Nah, saya masuk dulu nih, kenapa kok perempuan laki-laki dibedakan? Al-Quran menyatakan awamay yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu adalah indah, cantik, menyenangkan. Yunasya, dia selalu pantas untuk dihiasi, dikasih perhiasan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia tidak dicetak, tidak dibuat untuk berantem dengan musuhnya gitu.
Maka perempuan itu selalu indah, Pak. Saya kasih gambaran gini, Bapak kalau lagi ke pasar lalu ngelihat ada perempuan duduk, di sampingnya ada talas Bogor, perempuannya kelihatan betis. Bapak ngeliat betis apa ngeliat talas, Pak? Nggak percaya ngeliat betis saya. Ngeliat talas nggak percaya, pasti ngeliat betis. Pasti, Pak. Sekarang dibalik, Bapak ngeliat lagi sampingnya ada bapak-bapak duduk di samping talas yang tadi, kelihatan betis. Bapak ngeliat betis laki-laki apa ngeliat talas? Ngeliat talas ya, Pak. Jadi betis laki-laki itu nggak ada daya tariknya. Sama talas yang udah hampir busuk juga orang ngeliat talasnya, Pak. Perempuan itu selalu indah. Jadi konsep aurat itu karena perempuan itu indah. Bapak punya temen, entah kulitnya coklat, kulitnya putih, tapi laki-laki. Bapak pengen lihat lehernya, Pak. Dikasih bedak misalnya, laki-laki dikasih bedak lehernya, nggak tertarik, karena memang nggak ada keindahan yang dimiliki laki-laki sebagaimana yang ada di perempuan. Maka kemudian perempuan memang cetakannya indah, cetakannya bagus, karena itu lebih tertutup. Bapak lagi jalan naik motor misalnya, di depannya ada perempuan cantik, mungkin Bapak akan nengok dikit gini, Pak. Ah, masa sih? Ya mungkin Bapak enggak lah, temannya Bapak lah yang begitu. Itu manusiawi, Tapi kalau di depan bapak-bapak lagi pakai sarung, kelihatan dengkulnya, kelihatan pusar, lagi giniin burung gitu, ada yang tertarik melihat, Pak? Kenceng banget enggaknya. Enggak ada yang tertarik. Maka perempuan di depan ajnabiyah memang harus lebih ditutup. Bukan karena perempuannya salah, karena laki-lakinya lemah, Pak. Dan perempuan itu sangat indah, semuanya indah. Perempuan rambutnya bisa dimodel-modelin, Pak. Laki-laki begitu aja kalau nggak cepak, pendek dikit. Gondrong nggak beraturan. Kalau perempuan tuh bisa kuncir kuda, bisa dikepang-kepang, bisa diapain. Karena memang perempuan tuh cantik. Bisa ditempelin banyak, Pak. Di kupingnya tempelin emas, di lehernya ada emas, tangannya dicincin, pantes. Bajunya juga modelnya banyak. Kalau laki-laki bajunya ya kalau di musola ya paling baju koko. Kalau pas lagi nyantai kaos yang ada tulisannya itu, Pak. Dari Batu Raden, ada tulisan Batu Raden. Main-main kemana lagi, Bandung Van Java gitu. Tapi kalau perempuan itu di kepalanya itu kerudung ada berapa banyak model. Kalau kita peci ya ada beberapa peci yang beda, warnanya doang, modelnya sama. Ya jangan terlalu lama di sana. Maka ketika agama meminta perempuan lebih menutup di depan yang bukan mahram atau ajnabi tadi, maka memang karena perempuan itu indah dan laki-laki akan terganggu. Bukan salah perempuannya, karena kitanya memang lemah pada perempuan. Baik, maka konsep aurat itu sama, Pak. Laki-laki ada auratnya, perempuan juga ada auratnya. Jangan salah bahwa kok perempuan diatur-atur, laki-laki juga diatur. Tapi kok perempuan lebih ketutup? Iya, karena perempuan indah, laki-laki nggak ada yang indah. Saya ulang berkali-kali, saya simulasikan. Kalau di depan kampus ya, di kelas kampus itu, coba yang laki-laki nengok ke sampingnya, lihat temennya yang laki-laki, Anda pandangi lehernya, berapa menit Anda kuat mandang? Nggak ada yang lama, Pak. Nengok sebentar udah nggak tertarik. Maka saya juga memaklumi kalau ada Miss Universe, Miss World, Miss banyak banget Miss-Missnya itu, Pak. Banyak banget, karena perempuan itu cantik, perempuan indah. Kalau laki-laki itu enggak, laki-laki itu bukan cantiknya, bukan gantengnya, tapi kelihatan kebapaannya gitu ya. Itu yang katanya seksi begitu. Saya nggak tahu benar enggaknya gitu. Jadi laki-laki yang ke salon, yang perawatan boleh nggak? Boleh, tetapi mungkin yang nggak ke salon juga dianggap cakep, karena memang laki-laki bukan dilihat dari keindahan fisik. Baik, maka dari sini kita tahu konsep aurat itu berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan, bukan hanya perempuan. Kenapa ada perbedaan? Sebenarnya nggak beda, Pak. Yang pertama, di depan pasangan sama laki perempuan, tidak ada aurat. Di depan mahramnya, mahram itu ada dua, Pak ya. Mahram
Ada dua jenis, ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad itu selamanya mahram, gak boleh dinikah. Bapak, adik, kakak, paman, ponakan itu selamanya gak boleh dinikah. Atau ibu, adik perempuan, bibi, keponakan perempuan, itu selamanya nggak boleh dinikah, mu'abbad. Yang mu'akkad itu contohnya apa? Contohnya ipar, ya. Ada laki-laki menikah dengan perempuan, perempuannya punya adik perempuan, ini nggak boleh dinikah karena sudah terikat dengan kakaknya. Tapi kalau nanti terpisah, entah karena meninggal atau karena cerai, dia boleh nikah dengan tadi saudaranya itu. Berarti mahramnya temporer, tidak mu'abbad. Nah, yang tadi dibahas itu yang mu'abbad. Kenapa kok di depan mahram yang mu'abbad perempuan kok mahram auratnya sama dengan laki-laki? Karena memang kita tidak tertarik secara, mohon maaf ya, seksualitas pada orang-orang itu. Kita nggak pernah tertarik kepada ibu kita atau yang perempuan pada bapaknya, tidak, nggak ada hasrat itu. Karena itu lebih longgar mahram auratnya. Wala yubdina zinatahunna, jangan diperlihatkan keindahan atau perhiasannya. Al-Quran menggunakan kata zinah, perhiasan, kepada anggota tubuh perempuan, Mbak. Semua anggota tubuh perempuan itu adalah perhiasan yang enak dilihat. Tangan kita laki-laki dengan tangan perempuan itu sama, Pak, sama persis. Tapi kalau kita tahu ini tangan laki-laki, nggak ada yang mau ngelihat. Laki-laki nggak mau, perempuan nggak mau. Tapi kalau tangan perempuan, ini nilainya beda. Nilainya beda. Saya juga nggak tahu kalau di pesantren dulu tuh kalau ada santri dititipin salam, misalnya namanya siapa ya, Abdul, Dul, ada salam dari siapa? Dari Dewi. Itu udah seneng loh, Pak. Padahal dia nggak tahu Dewi itu siapa gitu ya. Ya salam balik, Dewi siapa sih? Dewi itu yang jualan nasi di warung pojok, emaknya. Oh, emaknya. Baru dia sadar, oh ternyata bukan anaknya. Laki-laki begitu banget. Ah, saya enggak, Pak. Ya mungkin Bapak enggak, tapi teman Bapak yang begini. Nah, maka di sini perempuan itu anggota tubuhnya disebut sebagai zinatahun, perhiasan. Jadi ibu harus bangga bahwa Al-Quran menyebut perempuan sebagai perhiasan. Semuanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu perhiasan. Semuanya indah, semuanya bagus. Walaupun anatomi tubuh laki perempuan sama, tetapi orang nggak ada yang sengaja-ngaja memandangi laki-laki itu, nggak ada, Pak. Nggak ada gitu. Perasaan saya sih, nggak tahu kalau ada ya. Laki-laki nggak pengen, perempuan nggak pengen. Tapi kalau perempuan ada yang sengaja sampai beli posternya begitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada poster ya. Nah, ini ada kata kunci yang menarik, Pak. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, jangan perlihatkan keindahan perhiasanmu tadi ya, anggota tubuhmu, kecuali pada suami atau bapak dari suami mertua, atau anak dari suami, atau saudara laki-laki, atau anak dari saudara laki-laki, keponakan berarti, atau dan seterusnya. Nah, kemudian awit tabi'ina ghairi ulil irbah. Nah, kecuali orang yang tidak memiliki daya tarik seksual. Ulil irbah itu ada yang paling gampang, yang nggak punya daya tarik seksual itu pertama bayi dan anak kecil sama orang yang sudah sepuh, Pak, udah tua. Kita ngeliat bayi ini, laki perempuan, itu yang di otak kita tuh selalu lucu ya, lucu gitu, gemes gitu. Sukanya kita tuh suka gemes gitu, ya Allah cakep banget nih bayi gitu. Sampai usia berapa? Ya nggak tahu, itu relatif. Mungkin sampai usia SMP. Kalau SMP kan udah, ih lucu banget, nggak begitu dia ngeliat anak SMP, Pak. Ya, mungkin sudah, ih cantik banget, manis banget. Maka kalau ada bayi, misalnya ada bayi pakai celana pendek begitu ya, main-main, ya kita nggak usah marah, tutup auratmu wahai bayi. Ya elah, bayi ditutup aurat. Siapa yang kemudian berhasrat pada bayi? Nggak ada. Atau ghairu ulil irbah, yang kedua adalah laki-laki atau perempuan yang sudah sepuh banget, yang ketika dia buka aurat pun orang nggak ada yang noleh. Ini bapak nih lagi ke pasar lagi, tiba-tiba ada neneknya udah sepuh, sampingnya ada talas. Mau nggak mau bapak ngeliat talas, Pak, nggak ngeliat nenek itu. Tapi kalau cucunya atau anaknya nenek, mungkin kita masih ngeliat betisnya. Masa sih, Pak? Saya enggak. Iya, mungkin bapak enggak, teman bapak yang begitu.
Normalnya laki-laki ngaku aja deh Pak, kita itu laki-laki pasti suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Jadi kalau laki-laki pasti suka, kalau perempuan suka, nggak pakai pasti Pak. Baik, maka ghairul irbah ini dikecualikan. Jadi ketika ngomong aurat, anak kecil itu jangan dipaksa untuk aurat, yang nyaman saja buat anak kecil itu. Karena tidak ada satupun orang yang berhasad pada bayi, anak kecil nggak ada. Tapi ada Pak, berita begini, ya itu penyimpangan Pak. Kalau deviasi nggak bisa jadi acuan, penyimpangan itu. Yang normal enggak. Bapak mau ngelihat anak apapun itu, Bapak ngelihat anak kecil semuanya cakep, semuanya lucu. Walaupun kalau gede kadang-kadang menakutkan ya Pak ya. Apa kalau punya temen itu, saya punya temen beberapa yang dari luar itu, yang kecilnya cakep, pas udah gede kok keren banget, itu angker banget, badannya gede gitu, berewokan. Tapi pas kecil semua lucu ya. Bapak-bapak yang kelihatan berewokan dulu kecilnya pasti lucu. Nggak mungkin lahir langsung berewokan ya. Ya Allah nih bayi berewokan. Ya mungkin ada 1-2 tapi nggak normal. Yang normal semua bayi. Karena itu bayi nggak kena konsep nutup aurat. Jadi bayi perempuan pakai celana pendek boleh? Boleh. Ada yang keganggu nggak? Harusnya enggak. Kalau ada yang keganggu, ya susah. Kalau ada yang keganggu ya saya juga bingung ya. Ya bingung kalau ada yang keganggu. Orang yang tua, nah, minar rijal awitifil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Anak kecil pun kalau ngelihat aurat juga nggak kena dosa. Pertama anak kecil, yang kedua memang mereka nggak punya hasrat. Tapi ada anak kecil yang genit, ya itu pengecualian lagi. Saya nggak tahu sekarang kenapa tiap kali nerangin selalu ada yang bantah ya. Perasaan dulu nerangin enak-enak aja gitu. Yang namanya anak kecil mah nggak suka orang dewasa. Ada Pak itu anak kecil suka orang dewasa, beritanya di koran. Ya susah juga saya kalau begitu ya. Itu penyimpangan Mbak. Jumlah anak kecil enggak. Anak kecil itu main sama anak kecil, main apa, lalarian ya lalarian. Nggak ada niat lebih daripada sekedar ngejar-ngejar begitu. Itu yang saya tahu. Nggak tahu kalau tetangga Bapak ada yang beda. Lam yadharu ala auratin nisa. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan sengaja-ngaja walaupun udah ditutupi auratnya, udah ditutupi perhiasannya, tapi misalnya kalau pakai emas itu, ya pakai boleh tapi ditutupin pakai baju jadi nggak kelihatan Pak, tapi dibunyiin kerincing 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 kerincing. Nah berarti kan niat untuk menutupnya jadi nggak terpenuhi.